Nah, kalian pernah gak sih susah banget buat nahan gak belanja saat diskon gede-gedean? Nih, seakan-akan tuh diskonnya tuh kayak manggil kita, beli dong sini, kayak tanpa kita sadari. Nah, atau mungkin kalian pernah belanja tapi biar muasin mood kalian aja, padahal tuh gak sesuai sama kebutuhan kalian. Dan cuma kalian beli karena kalian pengen aja. Kalau kalian merasa kayak gitu, berarti kalian termasuk nih ke orang-orang yang shopaholic. Di video kali ini aku bakal membahas lebih dalam fenomena ini. Dari apa itu shopaholic, bagaimana perilaku ini bisa berkembang, hingga dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Kita bakal mahamin sama-sama kenapa kebiasaan belanja terlalu berlebihan ini menjadi sebuah masalah besar dan bisa berdampak kepada kesehatan mental kita. Dan gimana nih kita sebagai generasi sekarang bisa menghadapinya. Kalian ini udah pernah denger belum sih shopaholic itu apa? Kalau belum, sini aku jelasin. Shopaholic ini sering dikaitin sama konsumtif. Nah, konsumtif ini menggambarkan orang-orang yang ngeluarin duit tanpa berpikir. Jadi mereka keluarin aja tanpa mereka berpikir ini buat kebutuhan atau apa. Jadi karena mereka pengen aja. Data menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif anak muda di Indonesia berdampak buruk pada kondisi keuangan mereka. Banyak anak muda nih yang terjebak terlilit utang karena terlalu sering berbelanja. Selain itu, sifat konsumtif yang berlebihan bisa berdampak jadi stres, kecemasan, depresi. Nah, dalam hal jangka panjang ini bisa mengganggu produktivitas dan kualitas hidup mereka loh. Seru sih belanja online, klik-klik langsung nyampe. Tapi nyesel juga gak sih kalau misalnya barang nyampe tapi kita baru nyadar tuh ternyata gak sesuai sama kebutuhan kita. Kita beli cuma karena pengen aja. Padahal bahagia tuh gak harus pakai materi. Tapi ini lebih daripada sekedar kebiasaan belanja. Menjadi seorang shopaholic bisa berdampak besar kepada kesehatan mental kita. Jadi ini gak bisa diremehin ya guys. Nah, sekarang aku pengen jelasin nih apa sih penyebab shopaholic. Yuk simak. Yang pertama, takut ketinggalan tren atau FOMO, fear of missing out. Contohnya nih, orang shopaholic ini takut banget ketinggalan tren zaman sekarang. Yang kedua, itu pecinta diskon. Contohnya kalau kalian pernah ngeliat nih di media sosial, contohnya di TikTok ya, kalau ada yang live jualan tuh kan banyak banget dilihat di FYP. Contohnya kayak, ayo check out sekarang. Nah kayak gitu-gitu, waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi kalian terpicu nih, hati kalian nih pengen beli saat itu karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Padahal sebenarnya ya guys, itu 1 menit lagi nanti diulang lagi kayak gitu. Itu salah satu target marketingnya sih, cara marketing mereka. Yang ketiga itu ada lingkungan. Kenapa sih lingkungan tuh bisa jadi salah satu dampak jadi shopaholic ini? Jadi ada nih kalau misalnya sekumpulan kelompok sosial yang nggak pengen terima orang kalau mereka tuh nggak sama gitu sama kitanya. Jadi nih aku nih sama teman aku nih dia pakai Gucci, YSL, terus Louis Vuitton. Kalau aku nggak make apa yang mereka pakai yang lagi tren sekarang, mereka nggak mau nerima aku. Jadi ada nih orang-orang yang terpaksa buat pakai hal-hal dan ikutin hal-hal tersebut hanya karena pengen diterima di lingkungannya. Yang keempat, nggak bisa bedain mana yang diinginkan dan dibutuhkan. Ingat, itu beda ya guys, diinginkan dan dibutuhkan. Contohnya, kalau kita inginin tuh kita pengen misalnya permen. Sebenarnya kita hidup tanpa permen juga nggak apa-apa. Yang kita butuhin, contohnya beras, ikan, telur, kehidupan sehari-hari untuk kita makan. Jadi keinginan dan kebutuhan itu beda ya guys. Nah, tadi aku udah jelasin nih penyebab shopaholic. Sekarang aku pengen jelasin ciri-ciri orang yang shopaholic. Siapa tahu kalian jadi merasakan kalau kalian kayak gitu. Nah, orang yang shopaholic nih gak gampang fokus guys. Jadi susah buat fokus. Jadi contohnya, aku lagi di kelas. Terus dosen lagi nerangin nih di sini. Terus dosen lagi nerangin, terus pikiran aku kemana-mana. Aku abis ini mau check out Shopee, aku mau check out Liptin, aku mau check out mainan-mainan pokoknya. Jadi materinya gak masuk ke otak aku. Jadi pikiran aku tuh kemana-mana gitu. Itu salah satu contoh dari shopaholic loh guys, tanpa kalian sadari. Selain itu ya, fenomena shopaholic ini juga terjadi loh di sekitar kita. Kira-kira kayak gimana ya? Yuk simak videonya. Oh, 1,500 pounds. I didn't want to, but I tried not to think about it. That's quite a shopping spree. I was just totally clueless. Oh, and this Josh and Ty thing was wigging me more than anything. I mean, what was my problem? Ty is my pal. I don't begrudge her a boyfriend. I really... Ooh, I wonder if they have that in my size. Kita udah tahu nih ciri-ciri dan penyebab shopaholic itu apa. Nah,
kalian nyadar gak sih kalau misalnya shopaholic ini tuh berdampak besar banget kepada kesehatan mental kita? Kaget kan? Aku juga kaget nih, jadi kita sama-sama kaget. Belanja emang bisa memberikan kepuasan saat, tapi kalau jika dilakukan berlebihan, kayaknya enggak deh. Nah, bisa jadi masalah serius. Seorang shopaholic nih seringkali untuk mengatasi emosional mereka seperti stres, kecemasan, depresi itu dengan belanja berlebihan. Nah, belanja akan hanya memberikan solusi sementara loh guys, dan justru bisa memperburuk keadaan kondisi mental kita. Shopaholic memang terdengar sepele, tapi dampaknya bisa serius ke kesehatan mental kita. Nah, buat kalian yang merasa terjebak dalam lingkungan shopaholic, jangan khawatir. Aku kasih tips dan solusinya untuk ngatasin biar keluar dari lingkaran shopaholic ini nih guys. Jadi kalian gak usah khawatir, tenang aja. Nah, yang pertama itu buat anggaran belanja. Anggaran belanja kayak gimana nih? Contohnya, kalian buat anggaran belanja buat kebutuhan makanan. Terus satu lagi kebutuhan buat misalnya kebutuhan sehari-hari kayak sabun. Nah, kebutuhan makanan contohnya beras, nasi, terus telur. Kalian buat 1 juta nih totalnya. Nah, terus kalau buat kebutuhan kalau misalnya kayak sabun pel, sabun cuci piring, terus buat cuci baju. Nah, kalian buat anggaran misalnya 2 juta. Jadi lebih tertata dan tersusun. Jadi kalian gak berlebihan nih. Jadi emang kalian punya anggarannya segini. Dan ingat lagi, jangan tergoda buat ikutin tren. Ingat, gak semua tren harus kalian ikutin. Dan gak ada kewajiban peraturan atau apapun itu agar biar kalian buat ikutin hal tersebut. Punya pendirian itu keren banget. Dengan gitu kamu bisa lebih fokus nih kepada hal-hal yang kamu benar-benar butuhin. Dan menghindari jebakan konsumtif. Belanja itu boleh aja kok, gak ada salah-salahnya. Apalagi aku juga sebagai cewek suka banget belanja. Tapi jangan sampai kalap, jangan sampai impulsif, jangan sampai terobsesi dengan belanja. Ingat, kebahagiaan itu gak selalu tentang punya banyak barang, tapi lebih kepada kepuasan hati dan ketenangan pikiran. Jadi kita bisa bersyukur, kayak gitu. Nah, kalian udah paham kan shopaholic itu apa? Yuk sama-sama jadi konsumen yang cerdas.